Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Ahmad Haji Kertaswanda dengan NIM J1A1200061 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi akan sedikit menjelaskan tentang pertumbuhan mikroba, vitrimetri, grafimetri, spektrofotometri, dan kromatografi. Baiklah, langsung saja yang pertama kita ke pertumbuhan mikroba. Di sini berhubungan dengan pengenceran. Pengenceran sendiri adalah melarutkan atau melepaskan mikroba dari substrat ke dalam air sehingga lebih mudah penanganannya. Nah, tujuan dari pengenceran tersebut yaitu mengurangi kepadatan bakteri yang ditanam serta proses yang dilakukan untuk menurunkan atau memperkecil konsentrasi larutan dengan menanamkan zat pelarut ke dalam larutan sehingga volume menjadi berubah. Lalu tujuan dari teknik pengenceran tersebut adalah melarutkan atau melepaskan mikroba dari substrat ke dalam air sehingga lebih mudah penanganannya. Sampel yang telah diambil itu kemudian disubstansasikan dengan aqua steril. Teknik dilusi sangat penting dalam analisis mikrobiologi karena hampir semua metode penelitian dapat diperhitungkan jumlah sel mikroba menggunakan teknik ini. Lalu teknik penanaman dalam mikroba metode cawan ada 3 di sini, yaitu spirit plat, teknik tebar atau sebar. Teknik ini merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara pulusan atau sebaran di permukaan media agar yang telah memadat. Metode ini sendiri dilakukan dengan mengencerkan biakan kultur mikroba. Karena konsentrasi sel mikroba pada umumnya tidak diketahui, maka pengenceran perlu dilakukan beberapa tahap. Sehingga kekurangan atau satu dari pengenceran itu yaitu mengandung koloni terpisah antara 30 sampai 300 koloni. Koloni mikrobia yang terpisah, kemungkinan koloni tersebut dapat dihitung. Lalu metode yang kedua yaitu metode pour plate atau metode tabur. Metode tabur sendiri yaitu menginokulasi medium agar yang sedang mencair pada temperatur 40 sampai 45 derajat dengan sustentasi bahan yang mengandung mikroba dan menuangkannya ke dalam cawan Petri steril. Setelah inokulasi atau terlihat koloni-koloni yang terbesar di permukaan agar yang mungkin berasal dari satu sel bakteri sehingga dapat diinokulasi lebih lanjut. Lalu metode yang ketiga adalah split plat atau gores. Metode gores umumnya digunakan untuk menginokulasi kolonial mikroba pada cawan agar sehingga didapatkan koloni terpisah dan merupakan biakan murni. Dasar metode ini yaitu dengan menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai pada cawan Petri. Setelah inokulasi, maka pada berkas goresan akan tumbuh koloni terpisah. Bakteri yang memiliki flagela seringkali menentukan koloni yang menyebar, terutama bila digunakan lempengan yang basah. Untuk mencegah hal itu harus digunakan lempengan yang benar-benar kering permukaannya. Lalu selanjutnya di sini ada gambaran dari metode sebar atau metode. Lalu ada juga metode tuang tadi, dan yang terakhir metode gores. Lalu perhitungan mikroba. Perhitungan mikroba dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan hitung cawan atau potlet. Prinsip dari metode hitung cawan ini adalah menumbuhkan mikroba yang masih hidup pada media sehingga dapat membentuk koloni-koloni yang dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Pour plant atau hitung cawan merupakan teknik enumerasi mikroba yang ditanam atau dibiarkan pada suatu media padat yang memisahkan sel atau kumpulan yang membentuk koloni sehingga memungkinkan untuk dihitung dan diperkirakan. Kisaran hitungnya dalam melakukan perhitungan cawan terdapat beberapa kisaran hitung. Yang pertama FDA yang menyarankan untuk memakai kisaran 25 sampai 250 koloni per cawan atau pour plant. Yang kedua ada AOC memberikan kisaran 30 sampai 300 koloni per cawan. Yang ketiga ada ISO yang memberikan kisaran 10 sampai 2000 koloni per cawan untuk split plat dan 10 sampai 300 koloni per cawan untuk pour plat. Syarat perhitungan koloni yang pertama adalah koloni berpenampakan sama yang terpisah baik tanpa tertindih dan minimal memiliki jarak antar koloni sebesar diameter koloni terkecilnya. Yang kedua adalah suatu koloni yang bersinggungan atau saling
ketindihan hitungan sebagai satu koloni. Namun apabila memiliki penampakan yang berbeda, maka dihitung sebagai dua koloni. Ada yang ketiga, yaitu untuk koloni yang bergabung atau membentuk rantai, tapi dapat dibedakan koloni penyusun, maka dapat dihitung sebagai beberapa koloni. Namun jika koloni yang saling bertindihan tersebut tidak dapat dibedakan dan dihitung. Fase-fase dalam pertumbuhan mikroba ada fase lag, logaritme, stasioner, dan kematian. Fase lag seperti namanya, yaitu tahap penyesuaian diri terhadap lingkungan. Ini adalah fase pertama dalam pertumbuhan mikroba. Yang kedua ada fase logarit. Dalam kondisi nutrisi dan fisik yang optimal, secara kuat fisiologis berkembang biak dengan kecepatan yang seragam dan cepat melalui nal biner. Pada fase yang kedua ini, pertumbuhan mikroba sangatlah cepat. Lalu ada fase yang ketiga adalah fase stasioner. Fase stasioner adalah fase di mana mikroba pertumbuhan dan kematiannya seimbang. Jadi tidak ada pertumbuhan dan kematian yang signifikan. Dan fase yang terakhir adalah fase penurunan atau kematian. Penurunan populasi akibat kematian hampir paralel sehingga meningkatkan sama fase log. Secara seperti seluruh populasi harus mati selama waktu interval sama dengan fase log. Lalu materi yang kedua ada titrimetri. Titrimetri dikenal juga sebagai titrasi. Adalah metode analisis kimia kuantitatif yang umumnya digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu analit yang telah diketahui. Oleh karenanya, pengukuran volume memainkan peran kunci dalam titrimetri. Metode ini dikenal juga dengan metode analisis volumetri. Contohnya dari metode titrimetri sendiri, di sini saya mengambil contoh dari volumetri air jeruk nipis. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah Anda harus memiliki air jeruk nipis sebanyak 10 ml. Lalu tuang ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambah aquades hingga tanda tera. Habis itu ambil sebanyak 10 ml larutan tadi dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml ditambah dengan indikator PP 2-3 tetes. Lalu masukkan NaOH ke dalam buret 100 ml yang tadi. Setelahnya, titrasi sampai yang ada pada Erlenmeyer dengan NaOH dalam buret hingga tercapai titik ekuivalen. Titik ekuivalen sendiri adalah suatu reaksi kimia. Titik ekuivalen sendiri adalah suatu titik ketika asam dan basa dalam jumlah yang sama telah tercampur. Nah, setelah mencapai titik ekuivalen, barulah bisa dihitung banyaknya konsentrasi larutan air jeruk nipis pada larutan tadi. Nah, ini cara menghitungnya. Materi selanjutnya ada gravimetri. Gravimetri sendiri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Pengukuran dalam metode gravimetri dengan penimbangan banyaknya komponen yang dianalisis ditentukan dari hubungan antara berat sampel yang hendak dianalisis, massa relatif atom aktif, dan molekul relatif dan berat endapan hasil reaksi. Metode pemisahan komponen dari senyawa yang terkandung dilakukan dengan beberapa cara seperti metode pengendapan, penguapan, dan metode elektrolisis. Ada dua jenis proses pemisahan pada gravimetris, yaitu di sini kita bahas dua saja. Yang pertama ada pengendapan. Pengendapan adalah suatu sampel ditimbang secara kuantitatif, dilarutkan dalam pelarut tertentu, kemudian diendapkan kemudian dengan reagen tertentu. Senyawa yang dihasilkan haruslah memiliki kelarutan yang sangat kecil sehingga dapat mengendap kembali dan dianalisis dengan cara menimbang. Terus lalu endapan yang dibentuk harus berukuran lebih besar dari pori-pori alat penyaring atau kertas saring. Nah, endapan itu tuh tidak boleh lebih kecil dari laring-laring kertas saring. Setelahnya, endapan dibentuk dengan reaksi antara analit dengan suatu reaksi endapan, biasanya berupa senyawa, baik kation maupun anion. Dari analit kemungkinan diendapkan bahan pengendapnya mungkin organik atau anorganik. Cara ini biasanya disebut dengan gravimetri. Nah, endapan yang dibentuk secara elektrokimia dengan peralatan lain analit dielektrolisasi sehingga terjadi logam sebagai endapan umumnya, yaitu elektrogravimetri. Ada yang kedua yaitu proses penguapan. Digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Metode penguapan juga dapat dilakukan dengan cara memanaskan dalam gas tertentu. Metode penguapan juga
bisa dibilang penambahan suatu reaksi tertentu sehingga komponen yang dapat diinginkan menguap. Penambahan suatu reaksi tertentu sehingga komponen yang ingin diinginkan tidak mudah menguap juga. Lanjutan atau gravimetri tidak langsung, ada gravimetri tidak langsung, ada gravimetri langsung. Gravimetri tidak langsung dapat digunakan atau ditentukan oleh kadar dalam suatu senyawa atau kadar air dalam suatu sampel basah. Sedangkan gravimetri penguapan langsung, penguapan secara langsung lebih sulit karena harus diusahakan jangan sampai ada gas yang tidak melewati tabung. Proses elektrolisis ini adalah proses yang ketiga, dilakukan dengan cara mengindukasi ion-ion logam larut menjadi endapan logam. Ion-ion logam berada dalam bentuk kation apabila dialiri dengan arus listrik dengan besar tertentu dalam waktu tertentu, maka akan terjadi reaksi reduksi menjadi logam dengan bilangan oksidasi akan terjadi reaksi dengan bilangan oksidasi 0. Endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya. Cara elektrolisis ini dapat diberitahukan pada sampel yang diduga mengandung kadar logam tertentu cukup besar, seperti air limbah. Prinsip dari gravimetri. Prinsip teori gravimetri. Suatu metode analisis gravimetri didasarkan pada reaksi kimia seperti A ditambah BB menjadi AABB, di mana analit A bereaksi dengan senyawa B membentuk senyawa yang baru, yaitu senyawa AABB. Yang diketahui susunan yang bersifat sedikit larut, biasanya reagen B ditambah secara berlebih untuk menekankan kelarutan endapan. Prosedur kerja dari metode gravimetri di sini yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan kertas saring Bachmann 3. Timbang sampel sebanyak 1 gram lalu tempatkan ke dalam gas beker. Setelahnya, larutkan sampel dengan 100 ml asam nitrat 0,1 mol pada suhu ruangan. Setelahnya, panaskan larutan di atas api bunsen dengan suhu 80 derajat Celcius. Lalu, teteskan 30 ml larutan AgNO3 5% ke dalam larutan sampel secara perlahan. Letakkan ujung pipet tetes dekat dengan permukaan larutan agar tidak terjadi percikan. Biarkan larutan beberapa saat agar superkernat menjadi jernih. Lalu tambahkan lagi 1 tetes larutan AgNO3 untuk melihat apakah endapan yang terjadi itu sudah benar, sudah bersih, sudah jadi. Jika pada tetesan AgNO3 terjadi kekeruhan, tambahkan 1 larutan AgNO3 dan panaskan sambil diaduk. Ulangi pertambahan larutan hingga AgNO3 berbentuk keseluruhan. Pemanasan dan pengadukan dilakukan hingga supertat jenis saringan menggunakan corong hingga pasti dengan kertas saring Bachmann 3. Jelas dengan menggunakan larutan pencuci 3 ml larutan NaOH dan 6 mol larutan dilarutkan dalam 300 ml aqueous. Di sini dilarutkan bila menggunakan metanol, keringkan endapan di dalam oven, dinginkan di dalam destilator dan ditimbang. Yang ditimbang adalah kertas Wattmann yang sudah kering. Sebenarnya kertas Wattmann basah juga bisa ditimbang. Metode yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah spektrofotometri. Definisi spektrofotometri sendiri adalah salah satu metode analisis yang berguna untuk mengukur konsentrasi sampel dengan memanfaatkan adanya interaksi antar materi dan energi. Spektrofotometer adalah instrumen untuk mengukur transmutasi energi yang diteruskan atau absorbensi energi yang diserap oleh suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Di sini ada prinsip spektrofotometer. Ada xenom, pintu masuk, kerang motor, penyebaran cahaya, pintu keluar, sampel, detektor 2 silikon dan selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari sumber cahaya atau flash lamp. Sumber cahaya pada spektrofotometer yang paling umum digunakan adalah lampu tungsten. Bisa digunakan juga mengukur sampel pada daerah tampak dan lampu deuterium bila digunakan pada daerah UV. Lalu ada monokromator, yaitu suatu alat yang berfungsi untuk menyempitkan pita spektrum cahaya yang dipancarkan sumber cahaya. Monokromator dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pintu masuk. Pintu masuk sendiri berfungsi untuk memberikan celah kecil dengan ukuran yang sesuai di mana sinar lampu bisa masuk. Yang kedua ada prisma. Prisma berfungsi untuk mendeskripsikan transmisi elektrogenetik
dengan jangkauan yang luas supaya didapat resolusi yang baik dan radiasi polikromatis. Yang ketiga ada pintu keluar, berfungsi mengarahkan gelombang yang ditentukan untuk mengarah ke kuvret atau sel atau sampel. Nah, situ juga ada sampel. Sampel adalah bagian pada spektrofotometer yang digunakan untuk melekatkan sampel atau pipet. Setelah sampel, di situ ada detektor 2 silinder yang berfungsi untuk menangkap sinar yang telah melewati sampel untuk kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh amplifier sehingga dapat dilihat nilai pengukurannya di PC. Untuk prinsip kerja dari spektrofotometer sendiri semuanya berdasarkan hukum Lambert-Eaton. Lalu dari spektrofotometri sendiri kita dapat menyimpulkan spektrofotometri merupakan suatu metode analisis secara kuantitatif yang berguna untuk mengukur konsentrasi sampel. Analisis menggunakan spektrofotometer maksimum, pembuatan kurva standar dan pendapat konsentrasi zat pada sampel. Yang kemudian yang terakhir ada kromatografi. Kromatografi sendiri adalah merupakan salah satu jenis teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Pemisahan suatu campuran pada kromatografi dilakukan dengan cara mendistribusikan zat campur tersebut dalam 2 fase, yaitu fase stasioner dan fase gerak. Di sini kita dapat mengambil contohnya adalah memisahkan asam amino jika menggunakan kertas saring harus. Contoh kromatografitas di sini ada gambar, dapat dilihat bahwa ada 3 jenis sampel yang digunakan, Z1, 2, dan Z3. Z1 dan 2 merupakan senyawa standar dan Z3 merupakan senyawa sampel yang akan dipisahkan. Dari hasil pemisahan dapat diketahui bahwasanya nilai F sama dengan 7,5 cm, sementara nilai bentuk sampel 1 sama dengan 2,7 cm, sehingga RF zat standar 1 dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di sini ada rumusnya, F sama dengan 2,7 dibagi dengan 3,5 sama dengan 0,3. Dengan menggunakan cara yang sama dapat diketahui nilai RF standar 2 dan RF komponen A dan B yang merupakan hasil pemisahan sampel Z3 dari kesempatan nilai RF-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa komponen A merupakan standar 1, sementara komponen B merupakan standar 2. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon. Terima kasih.